Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian.
mengikuti perayaan Ekaristi bersama pada hari Rabu Abu. Untuk itu mari kita siapkan hati menghadap Tuhan dan kita siapkan lagu pembuka Puji Syukur 596. Saudara sekalian, selamat bertemu. Hari ini kita memasuki masa puasa
atau masa prapaskah. Inilah hari Rabu Abu. Kata Abu mengingatkan bahwa kita ini berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu atau abu. Abu adalah yang dijijikkan orang, diinjak-injak, disapu dan dibuang. Namun kita ini debu yang dikasihi Tuhan, bahkan ditebus olehnya. Dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 8 dikatakan ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat ya orang miskin dari lumpur. Maka dahi kita diberi tanda salib dengan abu. Hari ini kita diajak menyadari siapa kita ini dan untuk apa kita ada. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Begitulah ajakan Nabi Yoel dalam bacaan pertama. Kembali kepada Tuhan, Ia berbalik kepada tujuan hidup kita. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Masa puasa merupakan kesempatan untuk menghayati lagi tujuan hidup ini. Prapaskah menjadi semacam retret agung bagi kita yang bertujuan untuk menaklukkan diri dan mengatur hidup begitu rupa, sehingga yang kita lakukan hanyalah kehendak Tuhan saja, bukan untuk mencari sanjungan atau pengakuan. Itulah puasa yang dihayati secara benar. Puasa adalah sarana untuk menaklukkan diri agar siap melaksanakan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, sungguh besar kesabaran dan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, perkenankanlah kami sungguh-sungguh bertobat kepadamu dan membuka hati lebar-lebar untuk menerima sabda penyelamatan-Mu dalam masa puasa yang hikmat ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan bacaan-bacaan firman Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusui. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan menaruh belas kasih kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan.
Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami Ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakan hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman,
Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada saja orang yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk berdandan, mencari pakaian dan aksesoris yang sesuai. Seluruh tubuh harus tampak cantik atau tampan. Begitulah kebiasaan selebritis. Maka secara berkala harus ke salon. Lain lagi usaha orang beragama yang mau menampilkan hidup keagamaannya secara lahiriah dan seindah mungkin. Saudara sekalian, sebagai pemerhati masyarakat, Yesus itu jago.
Ia tahu orang-orang tertentu melakukan kewajiban agama supaya dilihat saja. Ia tahu tokoh-tokoh agama yang senang berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Ia tahu orang yang berpuasa dengan muka muram supaya dilihat lalu dinilai suci. Bagaimana Yesus menilai mereka? Tanpa berpikir panjang, ia menjamin bahwa mereka tidak akan beroleh upah dari Allah. Lalu ia menyebut mereka munafik. Tetapi sebagai guru yang hebat, ia memberikan resep pula agar manusia mampu keluar dari penyakit mau dilihat orang. Resepnya, beri sedekah boleh saja, tetapi jangan menggembar-gemborkan hal itu. Tangan kirimu jangan tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Berilah sedekah dengan tersembunyi. Yang tersembunyi dilihat Bapa yang di surga. Kamu berdoa, bagus. Tetapi waktu berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, dan hadapilah Bapa yang ada di tempat pribadi. Kamu puasa, okelah. Tetapi cucilah mukamu dulu, minyakilah kepalamu. Begitu dilihat orang, tak seorang pun bisa tahu kamu berpuasa. Tetapi jangan salah, Bapamu yang di surga justru melihat yang demikian. Saudara-saudara kalian, sebenarnya Yesus menegur siapa? Orang-orang Farisi, para Taurat, para ahli Taurat, atau aku? Saudara-saudari, marilah kita mengikuti upacara pemberkatan abu yang akan dicerahkan di atas kepala kita. Mari kita mohon dengan rendah hati kepada Allah Bapa kita yang Maha Rahim agar berkenan melimpahkan rahmat-Nya dan memberkati abu ini. Sebab abu ini akan ditandakan pada kepala kita sebagai penyesalan atas segala dosa dan kesalahan kita. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, melainkan pertobatannya. Dengarkanlah kiranya doa kami dan berkatilah abu ini, yang akan digunakan untuk menandai dahi kami sebagai tanda pertobatan. Kami menyadari bahwa dari debu asal kami dan menjadi debu lagi akhir kami. Semoga dengan pantang dan puasa kami memperoleh pengampunan dosa dan bangkit untuk hidup baru bersama Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Karena kita masih dalam masa pandemi, maka orang yang akan menerima abu akan ditaburi kepalanya dengan abu. Dengan demikian kita mengikuti rasa pertobatan dari perjanjian lama yang menaburkan abu di atas kepala. Puji syukur 481. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku
segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengah dan menatap wajahmu, namun tetap ku percaya meraih Engkau. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajahmu, namun tetap ku percaya meraih Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini kunjuk padamu. Tak layak aku tengada menatap wajahmu, namun tetap ku percaya meraih Engkau. Empat 483. Oh Yesus, Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi. Engkau setara manusia. Sebagai manusia, Kau merendahkan diri, tiada batasnya. Kau
rela menderita, kau taat sampai mati di kayu salib yang keji. Kau ditinggikan Allah, dikurniai nama yang tiada taranya. Seluruh alam raya berlutut mengakui Tuhanlah Yesus Al-Masih. Buatlah kami Tuhan sepikir dan sehati di dalam kasih-Mu. Jadikan kami abdi setia sampai mati, mengikut contoh hidup-Mu. 480. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Petrus murid yang setia, namun dia pada guru yang terkasih, karena malu dan ngeri. Kita pun semacam Petrus yang sering menyangkal Yesus. Ampunilah kami Tuhan, dan teguhkanlah iman hati Yesus yang terluka.
hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajahmu, namun tetap ku percaya meraih Engkau. Bersama keluarga Pinangkaan Pongo, kita bersyukur atas hari ulang tahun ke-7 anak Eunike Yoselin Cecilia Pinangkaan tanggal 2 Maret 2022. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati dia dalam segala usahanya untuk mencapai kebahagiaan bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Mari kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan bagian persembahan. Persembahan puji syukur 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Hidup berjuang bagimu dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan, ku kurbankan keinginan diri
segalanya, seluruh hidup bagimu dan bagi sesamaku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam putra-Mu dan kurban salibnya. (379) Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. (380) Sajian roti anggur, ya Bapa, terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan
sucikan hati kami di dalam darahnya. Sesudah purna bakti di surga, terimalah. Berdoalah saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah, dengan penuh hormat kami unjukkan persembahan pada permulaan masa puasa ini. Kami mohon semoga melalui karya taubat dan kasih kami dijauhkan dari tipu daya nikmat dunia, dan kami pun disucikan dari segala dosa, sehingga layak merayakan Paskah Putramu Yesus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala, dan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi. Surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Plenitude Celi et terra, Gloria Tua, Hosanna in excelsis Benedictus qui venit in Domine Domini, Hosanna
Engkau melalui Yesus Kristus Putramu yang datang dalam namamu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri dari-Mu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putramu yang Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan perdamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, sambil duduk bersama dia mengambil roti dengan tangannya, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama pada malam itu, dia mengambil piala berkat dengan tangannya, sambil memuji kerahiman-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putramu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan kepadamu kurban perdamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon Engkau yang telah menerima kami juga menyatukan kami bersama Putramu, dan berkenanlah memberikan Roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gereja-Mu menjadi tanda persekutuan, juga sarana perdamaian antara manusia, dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Benediktus Estefanus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan Putramu, persatukanlah kami bersama Yang Mulia Bunda Allah, Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang berbahagia, dan semua orang kudus, bersama saudara-saudari kami dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan bumi yang baru, sampai tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan akan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Empat 406. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 400.
Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari ku dengar cercaan, manakah Tuhan penolongku? Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat hatiku, aku masuk kemahmu dengan bernyanyi dan bersorak-sorak, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus.
dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah hanya dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Yesus sahabatku, datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku.
Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Empat 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus, datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, yang berharga, kau menghapus dosa dunia.
422. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu. Ku berikan padamu kelegaan jiwamu. Pikulah kuk dariku, padaku belajarlah. Sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku. Makanlah dan minumlah, dibagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang ku rindukan. Kau santapan Barang siapa siang malam merenungkan hukum Tuhan akan menghasilkan buah pada waktunya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau mengenal, menyayangi, dan berkenan menerima kami dengan segala kelemahan kami.
Kami bersyukur karena Yesus Putramu terkasih telah mengorbankan tubuh dan darahnya demi keselamatan kami. Perkenankanlah kami menjalani masa prapaskah ini dengan hati gembira dan penuh pertobatan, sambil menantikan kemuliaan abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai pengumuman, saya mau mengomentari apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwa puasa Katolik itu sangat ringan, cuma wajib berpuasa dan berpantang hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Selain dari itu tidak. Jadi sangat ringan. Sebenarnya sebaliknya, justru puasa Katolik itu lebih sulit karena harus menentukan sendiri. Saya mau berpuasa, berpantang dalam hal apa, dan lebih gampang kalau saya cuma ikut aturan tidak boleh makan sepanjang hari, misalnya ikut saja, itu lebih gampang daripada menentukan sendiri dan konsekuen dengan ketentuan itu. Jadi puasa kita hari Rabu Abu dan Jumat Agung itu cuma tuntutan minimal, dan kita diharapkan tidak minimalistis, tetapi sedapat-dapatnya selama masa puasa 40 hari itu kita berpuasa berpantang, itu maksimal. Dan kita mau berpuasa bukan cuma fisik, tetapi juga rohani. Berpuasa misalnya kalau kita punya kebiasaan marah-marah, kita berpuasa untuk marah-marah. Kita punya kebiasaan untuk menceritakan hal-hal yang jelek terhadap orang lain. Mari kita berpuasa untuk berbicara hal-hal yang positif tentang orang-orang lain dan sebagainya. Jadi puasa Katolik itu ternyata lebih sulit daripada puasa yang hanya menentukan, hanya mengikuti peraturan yang ada. Yang kedua, supaya yang merasa tidak pantas untuk komuni, jangan tampil ke depan untuk terima komuni, sebab ada peraturan dari gereja bahwa untuk yang menerima komuni adalah orang yang pantas untuk itu. Sebab kata-kata Paulus sendiri dalam Injil, jangan kita menjatuhkan hukuman karena kita menyambut tubuh Tuhan tidak dengan sepantasnya. Jadi kita boleh menyambut tubuh Kristus kalau kita ada persatuan yang sah dengan gereja. Kalau tidak, kalau kita sudah memutuskan itu, maka kita harus berdamai kembali dengan gereja untuk bisa menyambut komuni. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memenuhi ketentuan ini, tetapi perlu bahwa ketentuan ini dipatuhi. Demikian pengumuman tambahan saya, dan mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Puji syukur nomor 600. Rahmat yang mengagumkan, petolong kita.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Umat sekalian, ada penyampaian bahwa untuk hari Jumat Jalan Salib akan dimulai 5:30. Jalan Salib hari Jumat